kita melangkah segmen berikutnya tentang kepastian hukum, kepastian penegakan hukum. Saya mengalami, Pak, saya sekalian curhat. Saya membongkar ada dugaan potensi kerugian negara, korupsi yang dikonfirmasi dengan rekomendasi dan LAHP Ombudsman RI lembaga negara memang terjadi. Kita suarakan ke ruang publik sebagai upaya saya sebagai aktivis anti korupsi, partisipasi publik gitu. Ini tidak diapain, justru saya dikriminalisasi. Oke, saya terima, fine. Karena sistem hukumnya seperti itu. Saya bisa melihat memang ternyata sistem peradilan kita seperti itu. Nah, ini kecil Pak saya gitu, hanya biji sejarah. Kalau Bapak melihat secara komprehensif, kepastian penegakan hukum di negeri kita seperti apa? Gini Pak ya, masalah sistem kepastian hukum yang tadi Bapak sebut kriminalisasi, itu kita mungkin lebih pada rekayasa kasus ya. Ya, rekayasa permainan para mafia kasus atau makar kasus karena adanya sebuah sistem hukum yang begitu rusak. Bisa dibeli? Bukan hanya bisa dibeli, tapi mereka memang menyiapkan atau menyediakan fasilitas kepada makar-makar kasus ini untuk bermain. Untuk bermain di lingkungan wilayah kerja hukum mereka. Ya, jadi kalau nanti ya nggak ada masalah lah saya dibenci atau gimana ya. Ya, kalau nanti mau dikonfirmasi silakan datang kepada saya akan berikan juga semua yang Bapak sampaikan tadi gitu kan ya. Jadi maka kasus ini memang diberikan ruang dan diberikan tempat oleh para penguasa hukum hari ini untuk bermain. Dan maka sebagian oknum pengacara itu mereka dapat dikatakan berkantor atau mempunyai kantor di markas kepolisian itu sendiri, di markas penegak hukum. PH itu ya? Ya, rusaknya sampai ke sana. Kalau Bapak melihat Pak, ini ketidakpastian hukum dan ini politisasi hukum, kemudian pemanfaatan hukum dan sebagainya, APH ini, karena ada 3 layar nih Pak, polisi, jaksa, hakim. Sebenarnya yang paling parah atau harusnya membenahinya dari mana Pak? Begini Pak, ya. Kita mau bicara ini kan masalah harus dimulai dari kepolisian. Kalau kita bicara masalah rekayasa kasus ini ya, memang rusak di sini rusak. Kita akuin sangat rusak yang saya bilang Bapak tadi. Jadi oknum-oknum pengacara ini mereka seperti diberi ruang untuk mempunyai kantor atau markas di kantor atau markas kepolisian itu sendiri. Ada? Ya, sampai di Mabes Polri pun itu saya pernah dapat informasi secara langsung bahwa mereka disampaikan mempunyai kantor untuk mengatur lalu lintas perkara itu. Mau dilempar kemana, mau diurus oleh siapa, nah ini semua ada di sini. Ini valid katanya? Ya, saya dapat informasi langsung itu mengenai seperti itu Pak ya. Jadi tentang dugaan permainan oknum pengacara itu yang bekerja sama dengan oknum pejabat, kalau oknum sedikit lagi Pak ya. Ya, dan nggak mungkin ada di markas mereka kan, dengan oknum pejabat di markas kepolisian tersebut untuk mengatur kasus-kasus itu. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti kasus-kasus pencemaran nama baik Pak ya, itu nggak bisa langsung diperiksa tentang pencemaran nama baiknya. Yang paling utama itu ada pencemaran nama baik tentang apa nih? Kasus korupsi. Nah, kasus korupsinya sudah diperiksa belum? Bener atau enggak? Terbukti atau tidak? Sudah inkrah belum? Ya, kalau ini belum diperiksa, sama seperti kita TPPU, kita bicara tentang pencucian uang, Pak. Kalau kasus korupsinya atau kasus penipuan atau kasus manipulasinya ini belum terbukti, belum diperiksa, dijalankan TPPU, terus uang siapa yang dicuci, Pak? Kasus pencemaran. Kalau ini korupsinya belum diperiksa, kasus utamanya belum diperiksa, siapa yang dicemarkan? Itu yang saya alami Pak. Karena nggak bisa Pak. Kalau kasus utama ini belum diperiksa, hukum mana yang bisa mengatur ini melompat kepada fitnahnya yang diperiksa? Apa yang difitnah? Kedua, ini saya difitnah, dibilang saya korupsi. Loh, diperiksa dulu dia korupsi enggak? Diambil semua data. Pembicaraan tentang korupsi ini apa aja datanya? Diperiksa semua dari komponen mana aja.
Apalagi sudah diberikan data bahwa dari PPT ATK ada ini loh, dari Ombudsman ada ini loh, dari ini ada ini. Nah, diperiksa semua di sini. Kalau sini sudah diperiksa, sudah masuk pengadilan inkrah bahwa ini tidak terbukti, tidak ada korupsi, boleh diperiksa kemari. Kasus pencemarannya. Jangan diperiksa kasus pencemaran sebelum ini benar-benar terbukti tidak ada perbuatan jahatnya. Ini kan sistem hukum yang ada, Pak. Tapi Indonesia ini sistem hukum yang saya sampaikan, apa sih yang nggak bisa dibikin mereka? Apapun mereka bisa bikin dengan dan atas nama koordinasi. Pak, agak jauh lagi, Pak. Bapak melihat ya, kita semua melihat Tom Lembong diabolisi, ada yang direhabilitasi dan sebagainya. Bapak melihat, membaca pada saat Presiden mengeluarkan hak prerogatifnya abolisi, berarti kan meniadakan kasus. Rehabilitasi juga sama, hampir sama gitu. Artinya kan seharusnya ada koreksi dalam proses penegakan hukum ini gitu. Kalau Bapak melihat seperti apa? Penerapan hukum yang ngawur, karena gini Pak, mereka sebagai menteri atau sebagai pejabat itu, ya dari mana mereka menerima perintah? Kan pasti ada yang memerintah Pak. Menteri, oh diperintah presiden, periksa dulu presidennya. Pokoknya diperiksa dulu atasannya, apa perintahnya? Apakah ada subordinasi atau ada memang permainan koruptif di dalam sini? Ada mensreanya aja. Mensreanya di mana? Itu gini Pak ya. Sebuah tindak hukum di dalam hukum pidana, mens rea adalah unsur terpenting. Ada nggak mens reanya? Aktus reusnya. Ya. Oke. Kalau seorang tidak mempunyai mens rea membuka untuk memperbaiki sistem hukum pada bangsa ini atau memberitahukan kepada negara, di sini ada maling loh. Ini tidak bisa dihukum Pak kalau dia tidak punya mens rea, apalagi kalau niatnya untuk memperbaiki bangsa ini. Itu nggak boleh negara menghukum orang yang cinta kepada negeri ini. Nggak bisa Pak. Itu yang kita sebut rekayasa hukum untuk menutupi kasus hukum sebenarnya. Nah permainan ini harus dibongkar semua. Kalau kita mau punya negara dengan sistem hukum yang baik. Ya, ke sana Pak. Saya lihat agak aneh juga. Ya. Ini, tapi jadi mens rea itu adalah unsur terpenting dalam sebuah tindak pidana. Pembuktian tindak pidana. Mens rea ini salah satu unsur terpenting. Makanya KUHP itu mengatur dengan sangat cermat. Ya. Tapi kan KUHP itu tergantung kepentingan penegak hukumnya, Pak. Kalau penegak hukumnya menganggap, oh ini saya nggak usah pakai, saya koordinasi aja dengan kejaksaan atau pengadilan, mereka pun nggak bisa apa-apa. KUHP itu seperti pisau, Pak. Ya. Tergantung siapa yang mau memegang. Betul. Untuk tujuan apa? Ya. Oke. Tergantung kepentingan. Iya. Itu yang kenyataan yang harus kita terima, Pak. Bapak melihat masalah ini penegakan hukum. Ini kan dari hulu sampai hilir itu, Pak. Itu masih punya banyak problem, Pak, yang harus kita banyak sekali, Pak. Sampai hari ini pun masih sangat tinggi. Oke, kita fokus yang pertama nih, Pak. Ini inline dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri. saya punya cerita begini, Pak. Komisi Percepatan Reformasi Polri yang resmi dibentuk oleh Presiden, dibentuk tanggal 7 November tahun lalu, Pak. Artinya diberikan mandat bekerja 3 bulan. Sudah selesai tanggal 7 Februari. Dan saya mendengar dari salah satu anggota mereka sudah mengajukan pertemuan dengan Presiden, tapi sudah hampir sebulan ini tidak ada respon. Nah, ini kondisi faktual yang terjadi. Nah, apa yang Bapak baca dari situasi ini? Komisi Reformasi Percepatan Polri, pemerintah serius nggak? Bukan serius nggak serius Pak ya, tapi berani nggak sih menjalankan peraturan itu dengan baik dan benar? Ya tadi kita sampaikan, Pak Prabowo ini mempunyai sebuah niat yang sangat tulus untuk masa depan bangsa ini. Tapi faksi-faksi di sekelilingnya ini kan sangat intens dan mempunyai kekuatan, terutama masalah finansial yang sangat tinggi. Maaf, Pak, tapi rakyat Indonesia yang 280 juta itu kan di belakang Presiden. Kenapa Presiden takut? Kuat apa Presiden? Gini lah Pak, kalau kekuatan rakyat itu solid dan bisa terjadi, itu absurd. Ya manipulasi pemilu itu nggak akan terjadi Pak. Ya kita kan sangat lihat, kalau nggak kita nggak usah bicara dan serangan fajar tentang
suara-suara yang diakomodir dan dikumpulkan semua dengan sekian banyak uang. Ini kan karena yang saya selalu sampaikan kepada semua teman-teman, termasuk pada Bapak ya. Kenapa penguasa selalu menjaga kebodohan dan kemiskinan pada masyarakat kita? Kan ini yang dipeliharakan ini Pak, kebodohan dan kemiskinan. Iya. Makanya kenapa dunia pendidikan itu sebisa mungkin tidak boleh berkembang. Karena rakyat nggak boleh pintar. Miris. Ya, rakyat yang cerdas, rakyat yang pintar membuat demokrasi manipulatif mereka tidak berjalan. Kan demokrasi ini hanya nama, Pak. Sistemnya adalah jual beli suara karena kemiskinan dan kebodohan rakyat. Demokrasi hanya packaging. Ya, demokrasi itu seolah-olah yang ya gini lah ya. Dulu kita bisa masih menutup-nutupi. Sekarang dengan keterbukaan globalisasi informasi dan segala macam, pertama kali Moody's, Fifth, MSCI mengeluarkan sebuah peraturan yang sangat tegas kan. Kita di downgrade dan masuk kepada titik terendah. Termasuk CPI. Ya, pada titik terendah negara yang layak investasi. Di mana kita harus perbaiki dalam 1-2 tahun ini. Atau kita akan di downgrade lagi. Kan itu yang terjadi, Pak.